Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Yang tidak hadir? Apa bisa hadir? Yang weekend? Oke. Baik. Jadi 3 yang tidak hadir ya, jadi berkurang 3. Oke. Yang hadir ini sudah siap belajar? Siap. Oke, siapkan bukunya, alat tulisnya, peralatannya. Kita langsung saja pembelajaran pada hari ini. Oke, siap ya? Siap. Kita perhatikan di layar di depan. Semua ya. Kita akan mempelajari bahwa mana sumber energi kemarin pada makan ya. Pernah kalian rasakan lapar? Kalau lapar bagaimana orang? Bersemangat atau loyo? Ada tenaga ya? Kita karena kurang energi yang kita peroleh itu dari makanan. Jadi jelas. Apakah kalian tahu dari mana makhluk hidup memperoleh makanan? Manusia memperoleh makanan dari apa? Tumbuhan. Dari tumbuhan, hewan. Jadi ada yang, apa istilahnya? Ada yang herbivora pemakan tumbuhan ya. Ada karnivora makan daging. Terus kulit buang. Sumber makanannya berasal dari hewan ya, hewan karnivora makan semua ya, dari tumbuhan maupun dari hewan. Apakah tumbuhan juga butuh makanan? Butuh apa tidak tumbuhan? Butuh makanan apa tidak? Butuh ya. Terus tumbuhan makan apa? Hewan dan manusia ada makan tumbuhan, ada makan hewan juga. Kalau tumbuhan makan apa? Makan hewan dan manusia. Nah, tumbuhan dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari pada hari ini. Bagaimana pakai tumbuhan itu memperoleh makanannya? Kita sadari ya. Makanya perhatian baik materi pelajaran kita ini bagaimana makan tumbuhan memperoleh makanannya. Karena ciri makhluk apa tumbuhan ini makhluk hidup apa bukan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan nutrisi ya atau makanan. Berarti tumbuhan juga memerlukan makanan. Oke, baik. Ya, materi kita pada hari ini yaitu energi dalam sistem kehidupan, masih sama yang kemarin, cuma submaterinya adalah fotosintesis. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan kita pada hari ini, kita akan identifikasi komponen yang terlibat dalam proses fotosintesis. Identifikasi proses energi yang terjadi pada fotosintesis dengan penambahan energinya ya. Kemudian proses terjadinya fotosintesis bagaimana? Menyusun cara menjaga lingkungan sesuai konsep fotosintesis. Itu adalah apa? Tujuan pembelajaran yang bisa kita makan, tapi syarat yang tujuan 1 ini sudah dipahami. Kalau belum dipahami ya cukup 1, 2, dan 3 saja dapat. Ini pengayaan. Kemudian tadinya kita akan melaksanakan percobaan menggunakan tumbuhan hibrida, tapi susah ditemukan, maka kita mengambil saja video atau percobaan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang penting pemahaman. Kita akan mengambil video dan melengkapi KPD, diskusi dan menanyakan hasil kerja
mengetahui pengetahuan awal kalian sejauh mana. Kita akan menjawab soal awal dulu ya, tes ya. Selama berapa menit? Pilihan dana 4 nomor berarti 2 menit. 2 menit ya. Tutup bukunya, tutup bukunya. Jangan lupa tulis nama. Sekarang saya kasih waktu 15 menit untuk melakukan kaji literatur, membaca bahan aja, sekaligus mencari materinya di sumber yang ada, baik buku maupun kasih waktu 15 menit. Sekarang baca bahan ajarnya ya. Pertama cari di internet apa itu fotosintesis, pelajari. Oke, untuk memulai kegiatan inti kita, perhatikan gambar di depan. Ini adalah ilustrasi tumbuhan yang sedang melakukan fotosintesis. Jadi ini adalah yang tertulis di sini komponen-komponen atau apa-apa saja yang terlibat dalam proses fotosintesis. Yang pertama apa? Cahaya matahari. Kemudian dioksida.
glukosa atau gula atau karbohidrat ya, itu sama saja. Kemudian Air dan mineral. kemudian ada Oksigen. apa hubungannya di antara komponen-komponen tersebut, yang mana bahannya, yang mana yang dibutuhkan, yang mana hasilnya ya. Kalian harus tahu itu. Cahaya matahari sebagai apa, karbohidrat itu sebagai apa karbohidrat sebagai apa, gula atau karbohidrat atau glukosa sebagai apa, air dan mineral sebagai apa, kemudian oksigen sebagai apa dalam proses fotosintesis itu. Belajar ya 15 menit. Setelah itu kita memperhatikan video. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, perhatikan ya videonya. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi
proses fotosintesis Selama sederhana ini itu ya, aku banyak menggunakan cukup sederhana. Berarti apa tadi yang muncul? Bahannya apa tadi? Coba identifikasi bahan apa yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah Air. yang kedua Air mentah. Oksigen. bahannya, yang mana bahan, yang mana bantuan, yang mana hasil. Coba tulis, coba identifikasi dari video yang telah berhasil kalian amati tadi. Saya putarkan ulang ya. Tulis memang bahan, bantuan, sama hasil. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebentar, itu menjadi bagian dari kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Oke. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Masing-masing harus menulis. Ya, sekarang kita LKPD. Oke, baik. Sekarang kita bagi kelompok. Tadi kelompok 1 Iqbal Putra, Rasti Anak. Silakan ke sini. Ya, sama.
Oke, duduk berdasarkan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, coba perhatikan gambar. Yang tadinya kita akan melakukan percobaan ini, tapi tumbuhannya ternyata di sini susah. Mungkin karena baru mulai musim penghujan. Biasanya tumbuhan ini adalah tumbuhan air. Coba lihat gambarnya. Ini di bawah, di dalam air ya, ada tumbuhan namanya hidrilla. Hidrilla diletakkan di bawah corong. Dan di atas corong ini ditaruh tabung reaksi, tapi terbalik. Jadi ceritanya ketika tumbuhan yang satu, ada dua percobaan, ada dua rangkaian alat. Yang satu ditaruh di bawah sinar matahari, kemudian yang satunya di tempat gelap. Nah, yang satu rangkaian alatnya ditaruh di tempat ini ada cahaya matahari, yang kedua di tempat gelap. Dan lihat akan menghasilkan gelembung-gelembung ya. Lihat, yang percobaan satu ada gelembungnya apa tidak? Ada. Yang kedua Tidak ada. Nah, silakan amati gambarnya. Ukuran apa saja yang ada di situ dan isi LKPD-nya. Silakan mulai isi LKPD. Berdasarkan gambar ini. Jadi rangkaian satu atau percobaan satu ada di tempat terang terkena cahaya matahari, dan rangkaian dua di tempat gelap. Jadi diskusikan dengan kelompok, tidak apa-apa sama, yang penting satu kelompok kan, hasil diskusi kelompok. Isi dulu tabel hasil pengamatan. Rangkaian satu tempatnya terkena cahaya matahari. Hasil pengamatan gelembung berdarah. Kenapa? Baca di bahan ajarnya kenapa ada belum, kemudian belum itu sebagai
sampai di Bagi saya ingatkan ya, jangan pernah menelan mentah-mentah redaksi kalimat yang ada di sumber apapun. Kalian memperbanyak sumber literatur itu, dia makin variatif pemilihan kata saat kalian menulis. Sebentar tulisannya banyak, begitu satu kalimat, baru satu kalimat dibaca, ditanyakan apa maksud kalimat itu, malah tak tahu. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silet dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di
dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silet atau pembuluh kayu berguna untuk mengolah serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian endodermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Harusnya paham sekali gue yang berbeda di kita. Ya. Oke, silakan lanjut pengerjaan RKPD-nya. Analisis 1 sudah ada. Apa hasil pengamatan pada rakitan 1 ya, sudah ya. Analisis 2 Ya. sudah ada kelompoknya. Masa diam-diam nanti kemudian kerja soal baru tanya teman. Nah, sekarang di saatnya tanya-tanya apakah ini cocok atau itu atau masih ada salah, bersalah bagaimana. Sebetulnya tujuan kamu mengerjakan RKPD kamu mampu melihat ini bagaimana proses fotosintesis, kamu harus paham ya. Kemudian apa bahan yang diperlukan dalam fotosintesis, apa yang dihasilkan.
Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Nah, kalau sudah paham itu akan gampang dalam dijawab. Kesimpulannya, radiasi juga fotosintesis dalam mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Antara yang kedua tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Baik. Mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Baru tambahkan nih. Begitu juga sebaliknya. Waktu yang menyimpulkan. Kita simpulkan nih masing-masing dulu, baru gabungkan. Coba simpulkan awal. Apa? Hubungkan dengan reaksi gelap dengan reaksi terang tadi. Reaksi terang tadi menghasilkan apa? Reaksi gelap menghasilkan putarkan satu kali lagi videonya ya. Perhatikan reaksi gelap dan reaksi terang. Tapi sebelumnya saya tanya, apakah proses fotosintesis tidak terjadi apabila tidak ada cahaya? Tetap terjadi. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alam yang sangat penting bagi Perhatikan kehidupan. baik-baik ya. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui hubungan kayu atau silet dan membawanya naik melewati batang dan
bagian semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat markas pembuluh rangkum yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penambang daun. Di dalam markas pembuluh rangkum terdapat silem atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjagaan untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian membuat molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stoma. Terdapat pula tumbukan membran tilakoid yang membentuk vena. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru. Karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian granat dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah pembuahan ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya berubah keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diambil melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan berbuah. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar di luar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian sel yang langsung dibuat dan diminum. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Dan sekarang juga akan menjadi bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak berbuat pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan yang ada di bumi. Oke, sudah menyimpulkan. Nah, Kelompok 1 ya. sudah? Oke, sekarang kita masuk di tahap penyajian hasil kerja kelompok. Sambil berdiskusi ya. Nah, kelompok 1 silakan tampilkan hasil kerja kelompoknya. Atau kelompok 2 dulu. Yang lain menanggapi ya. Silakan kelompok 2. Kesimpulan. Hasil pengamatannya, bagaimana hasil pengamatannya tadi? Hasil pengamatannya dulu, bagaimana rangkaian 1 yang terkena cahaya, bagaimana hasilnya?
sehingga dimanfaatkan seseorang menghasilkan lebih banyak gelembung udara hingga teman kita dapat mempengaruhi sehingga dapat Analisis itu proses Hasil pengamatannya saja nih yang tabel. Apa ada? Apa? Ada apanya? Ada rangkaiannya, ada cahayanya, ada apanya? Ada? Ada gelembung. Rangkaian dua. Tidak ada gelembung gas atau gelembung utara ya? Oke, hasil analisisnya. Analisis yang pertama pasti pada percobaan yang dilakukan jendela yang ditempatkan di tempat menghasilkan bagaimana gelombang udara. Ini karena jendela menggunakan cahaya matahari yang cukup sehingga melakukan proses fotosintesis dengan baik. Nomor 2, pada jendela yang di tempat gelap menghasilkan sedikit gelombang udara. Ini karena sembarangan jendela tersebut mendapatkan cahaya sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik. Ini dari gelombang udara yang menghasilkan sedikit. Kita berorientasi pada gambar yang ini ya. Nomor 2. Hasil analisis 1-2 nih. Analisis nomor 1. Terdapat gelombang udara yang banyak pada hasil pengamatan. Gelombang udara ini sebetulnya adalah oksigen yang menghasilkan klorofil gas yang terkena cahaya matahari. botu 2. Pada percobaan kedua hanya menghasilkan sedikit gelombang udara. Ini karena tanaman jendela tidak cukup mendapatkan cahaya sehingga proses fotosintesis tidak dapat berjalan dengan baik. tidak ada Bang. Orientasinya gambar yang ini ya. Oh ya, Tidak ada kok bro, kenapa dia akan menghasilkan sedikit? Nanti kita lihat korelasinya gimana. Ya. Padahal di sini ada tulisannya ya. Kita berangkat pada data yang ada. Oke, kesimpulannya bagaimana? Simpulan lo. Kesimpulannya lanjut. Coba kelompok 1. Kesimpulannya kelompok 1. menghasilkan banyak gelombang udara oksigen pada tempat yang gelap menghasilkan sedikit gelombang udara. Nah, pertanyaan besarnya kenapa demikian? Kalau kesimpulannya begitu, apa bedanya hasil bedanya dengan hasil pengamatan? Hasil pengamatan. Kelompok 1, 2. Kesimpulannya bahwa jendela yang terkena cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Sedangkan jendela yang ditempatkan pada ruang gelap tidak mendapatkan cahaya sehingga proses fotosintesis tidak dapat berjalan dengan baik. Oke, ada tanggapan? Saya tanggapi ya. Oke, baik. Kalau ada proses fotosintesis yang berjalan dengan baik, berarti ada pula lawannya. Proses fotosintesis yang berjalan dengan buruk. Ya, adakah proses fotosintesis yang berjalan dengan buruk? Bagaimana modelnya itu proses fotosintesis yang berjalan dengan buruk? Kan lawan kata baik berarti buruk. Harusnya ini yang dilihat adalah proses fotosintesisnya yang berbeda. Yang satu, apakah satu terjadi, yang satu tidak terjadi,
Atau yang satu terjadi tapi model A, yang satu terjadi tapi model B. Nah ini kalian dapatnya yang satu fotosintesisnya baik, yang satu fotosintesisnya apa yang satu? Buruk ya? Atau terjadi tidak baik? Tidak baik itu artinya buruk atau agak buruk atau gimana? Tidak berlangsung. Dengan baik. Ya, tidak terjadi atau bagaimana? Oh, jadi tidak terjadi Pak Guru. Tidak terjadi fotosintesis karena tidak ada cahaya matahari yang cukup. Cuma dua tidak menghasilkan gelembung udara. Namun tidak perlu mendapatkan cahaya sehingga. Coba kalian tulis di situ di apa saja. Tulis rumus reaksi fotosintesis. Rumus reaksi fotosintesis. Apa? Bagaimana? 6H2O. H2O itu apa? H2 itu Oksigen. H2O. H2O karbon dioksida. Glukosa. H2O itu air. 6H2O. Air Tambah air, ditambah tambah cahaya. CO2 CO2 itu apa? karbon dioksida. Karbon dioksida. Tambah cahaya. Ditambah Dibantu cahaya matahari terjadi dalam klorofil menghasilkan Glukosa. glukosa atau karbohidrat ya. Terus Semua yang dihasilkan oleh tumbuhan itu yang berwarna putih itu gula atau glukosa atau H6O12 apa rumusnya? Glukosa C6 C6 H1 2 H12O6 ya H12O6. Nah, itu karbon dioksida karbohidrat atau zat tepung atau gula. Walaupun pada kenyataannya gula dengan tepung berbeda, tapi kan sama-sama putih, sama-sama berasal dari tumbuhan. Jadi kalau penyebutannya pati, tepung, gula, glukosa, karbohidrat itu kan sama kan, zat gula semua, karbohidrat semua ya. Ketika kita membahas hasil fotosintesis, yang satu orang nyebut gula, yang satu nyebut karbohidrat, yang satu nyebut zat tepung, yang satu nyebut hidrat air, yang satu nyebutnya karbohidrat, ya diperdebatkan. Itu sama saja ya. Terserah dia menyebutkan apa, yang pasti dia adalah zat karbohidrat, zat putih ya, yang dihasilkan oleh tumbuhan. Baik dari ubi, dari buah, dari batang, semua kan putih ya. Apa contohnya yang dari batang? Tebu, apa lagi? Yang makanan yang berkelati. Sinonggi. Sagu, itu dari batang ya. Putih apa tidak? Putih. Karbohidrat kan? Zat gula kan? Sama saja. Kan orang yang sakit diabetes dilarang makan banyak nasi itu, banyak tepung, Makan sagu. Karena yang dihasilkan tumbuhan itu tepung itu tinggi gulanya. Ya, kita tinggalkan dulu masalah gula. Yang masalah tadi, masalah fotosintesis tadi, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang bagaimana yang baik? Yang baik Yang berlangsung sebagaimana mestinya. iya. Yang buruk Yang buruk yang berlangsung yang berlangsung dengan padahal tadi ada di videonya bahwa fotosintesis itu terjadi dalam dua tahapan reaksi. Ada reaksi gelap, reaksi reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada kloroplas tadi ya. Apa sama-sama terjadi kloroplas. Dalam kloroplas itu ada yang tilakoid, ada yang stroma. Nah, reaksi terangnya terjadi di stroma, menghasilkan menghasilkan ATP dan oksigen,
ATP dan NADPH. NADPH. Jadi oksigen dihasilkan pada reaksi terang apa reaksi gelap? Reaksi terang. Reaksi Terang. satunya lagi fotosintesis terjadi pada reaksi Gelap. Dia butuh cahaya atau tidak? Tidak. Ya terjadi di stroma. Bagian luar-luarnya tidak tadi tempatnya kloroplas. Menghasilkan Karbohidrat. Ya menghasilkan karbohidrat. Bukan terjadi yang satu baik yang satu buruk. Bagaimana fotosintesis yang terjadi secara buruk? Berarti semua kan diciptaan Tuhan, berarti kita kan tidak langsung tidak sesuai rencana Tuhan. Coba buat kembali hasil pengamatan berdasarkan penjelasan barusan. Oke. Langsung kembali kata-katamu, analisismu, kemudian kesimpulanmu berdasarkan apa? Padahal tadi waktu diputar video saya bilang perhatikan ada namanya reaksi terang, reaksi gelap. Semua pada menulis padahal tidak paham. Terserah mau sedikit gelembungnya, mau sama sekali tidak ada gelembungnya itu bukan berarti buruk ya, fotosintesisnya buruk. Makanya saya ingatkan jangan mentang-mentang mengambil kalimat dari sumber apapun. Sebagai orang yang baik kita oke-oke saja, tapi bukan berarti kita mengikutinya. Kita harus demokratis ya. ATP dan NADPH. Padahal mengetik kata fotosintesis di Google entah berapa sumber yang muncul. Fotosintesis Banyak. ada 9.700.000 hasil pencarian. Apa cuma itu kalimat? Sama persis lagi dua kelompok. Nyatanya 9.700.000 hasil. Ini pasti mencari yang paling atas yang diklik ini. Di antara 9.700.000 itu orang nggak ada bisa memvariasikan masuk satu kelas sama persis banyaknya. Oke, langsung saja ya biar tidak membuang waktu. Yang pertama gelembungnya bisa jadi yang pasti ada ya kalau rangkaian pertama ya. Berada di bawah sinar matahari sehingga proses fotosintesis yang terjadi bukan proses yang baik ya, tapi yang terjadi umumnya reaksi terang. Dalam reaksi terang itu menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH. ATP dan NADPH itu energi atau jenis energi. Kita fokusnya di oksigen ya. Oksigen itu berbentuk cair padat atau gas? Gas. Berbentuk gas. Dikeluarkan lewat apa? Daun. Daun apa? Misalnya tangkainya kan? Hah? Dikeluarkan melalui stomata. Stomata apa itu stomata? Lubang atau mulut daun ya, bagian bawah daun itu lubang tempat bernafasnya tumbuhan masuk dan keluarnya udara ya. Anggaplah hidungnya daun ya. Sehingga menghasilkan gelembung ya. Karena memang terjadi reaksi terang yang menghasilkan gas. Karbon dioksida itu hasil apa bahan? Tuh. Nah, kemudian di tempat rangkaian yang ditempatkan di tempat gelap, dia gelembungnya sedikit atau bahkan tidak ada karena fotosintesisnya terjadi secara buruk. Jadi kalau malam itu tumbuhan mengalami hal yang mungkin karena buruk. Tetap terjadi fotosintesis, tapi dia reaksi
reaksi gelap. Dan menghasilkan Nah, itulah kenapa ada petani bilang kalau mau panen buah-buahan atau sayur harusnya pagi. Kenapa? Karena malamnya terjadi reaksi gelap yang menghasilkan karbon dioksida tadi gula. Hasil dari fotosintesis kan tumbuhan disimpan di mana saja, di daun. Kalau yang nggak berbuah, kalau berbuah disimpan di buah. Kalau di umbi disimpan di umbi, kalau di batang disimpan di batang. Maksudnya dipanen pagi hari karena baru saja semalam dibuat ceritanya, ya kan? Bukan berarti malam hari tidak terjadi fotosintesis. Kalau tidak ada cahaya terjadi fotosintesis yang buruk, bagaimana itu fotosintesis yang buruk? Bagaimana tumbuhannya? Apa yang terjadi pada tumbuhan? juga dari dua. Apa? ATP, adenosine trifosfat, semacam senyawa yang mengandung energi. Kemarin kan kita sudah bahas energi ya. Adenosine, fosfat, fosfatnya 3 molekul sama dengan H2O, berarti hanya 1-2 oksigen kan begitu. Air ya, kalau H2O itu air juga begitu. Cuma saya sendiri belum pernah lihat bagaimana begitu. Intinya dia senyawa berbentuk energi yang menghasilkan energi yang bisa dipakai di reaksi gelap tadi. Bagaimana ya istilahnya, bahan bakar untuk membuat karbohidrat. Kan di situ karbohidrat, coba lihat apa bahannya tadi, ada O ya, ada air, ada H2O ya. Senyawanya kalau H2O kan air dengan karbon dioksida, ada juga O-nya, ada karbonnya. Nah, diubah menjadi senyawa tepung atau gula C6H12O6. Nah, sama saja ya, ada C, ada O, ada H, tapi digabung ya. Kalau dilihat senyawanya sama, molekulnya sama, tapi menghasilkan senyawa yang berbeda. Bayangkan oksigen, karbon dioksida dengan air menghasilkan ubi misalnya. Yang tadinya gas tambah gas menghasilkan zat padat, ya kan? Sama dengan air, kalau diuraikan air itu hidrogen gas, oksigen gas, digabung menjadi H2O, jadi air. Air cair kan? Itu hebatnya kimia. Nah, kemudian dalam proses fotosintesis, karbon dioksida apa? Gas atau cair? Dioksida. Gas ya. Kemudian air cair. H2O dalam tanah ya. Kan tumbuhan mengambil air dari dalam tanah. Diproses, yang satu jadi oksigen, yang keluar kembali menjadi gas, tapi untuk kita hidup secara bersih. Yang satunya menjadi makanan. Selain untuk sel-sel tubuhnya biar tambah besar, sebagian lagi disimpan sebagai cadangan makanan. Ada dalam umbi, dalam batang, dalam buah, dalam daun, ya. Buah kan tambah besar, batang dia tambah besar, umbi juga tambah besar. Itu hasil fotosintesis. Luar biasanya bahannya adalah gas dan air. Dibuat oleh tumbuhan menjadi padat. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Hewan dan manusia memakan makanan dari tumbuhan yang dibuat oleh tumbuhan. Untuk batangnya, akarnya, daunnya, buahnya.
cangkir tumbuhan. Siapa tahu kamu mau berfotosintesis? Syaratnya kamu harus punya daun ya. Riti Pak Guru. Soalnya kamu lama kita mau telinga dia. Silakan berjemur. Berjemur. Katanya putra sama reaksi gelap saja menghasilkan zat gula. Manis. Lain apa Guru? Jadi ini Pak Guru. Berarti enak nih reaksi gelap ya. Nanti kalau itu Pak Guru reaksi apa? Oksigen Pak, oksigen. Energi. Bukan energi. Jadi tidak ada fotosintesis yang berlangsung secara buruk ya. Ya. Tapi fotosintesis itu ada yang di belakang, yang di terang. Sampai sini Pak, ada pertanyaan? Paham? Ada satu percobaan lagi untuk mendeteksi hasil dari fotosintesis, tapi nanti kita akan lakukan di lain kesempatan. Kalau yang tadi kan untuk melihat hasilnya berupa gas oksigen ya. Yang satunya kan karbohidrat. Nah, nanti cari di internet bagaimana cara mengetes bahwa hasil fotosintesis adalah karbohidrat atau yang tepung atau yang gula atau glukosa. Jadi kesimpulannya adalah apa yang pertama? Fotosintesis berlangsung dua tahap ya. Reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi gelap itu menghasilkan oksigen dan energi untuk reaksi gelap berupa ATP dan NADPH. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari yang menghasilkan gula atau karbohidrat atau tepung. Ada pertanyaan? Reaksi fotosintesis kamu harus hafal luar kepala bahwa fotosintesis itu adalah karbon dioksida tambah air, bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan oksigen dan buang. Oksigennya dari reaksi terang dan gulanya atau karbohidratnya dari reaksi gelap. Itu saja. Konsepnya sesederhana itu, tapi karena kalian selalu melihat buku yang terlalu banyak narasinya itu, sehingga kalian kurang paham. Bukunya tebal, satu bab 50 halaman. Untung kalau dibaca, kalau tidak, terjadi nih fotosintesis yang buruk. Oke, sekarang kita lakukan proses perbaiki jawaban. Ini saya tahu Pak Guru. Tutup. Ada tidak sama Guru? Aku terima APD-nya. Tutup Chromebook-nya, matikan Chromebook-nya. Perbaiki jawaban yang semua sudah dijelaskan oleh beliau.
Jadi lapang muda itu hasil dari apa? Putih apa itu? Isinya. Tapi tak tepung ya. Makanya ada manis-manis Pak. Jadi kalau mau dimakan kelapa muda, aja muda. Jangan mencuri. Tak curiga kemana yang curi kelapa gara-gara itu. Betul saya nih. Pak, anu tuh yang pertama itu enggak. Kita suka banyak yang betul. Empat. Silakan kumpul yang sudah. Sama satu orang. Selesai. Gol. Sudah berani makan kan? Benar tuh. Empat saya benar. Satu salah. Berita Silakan dulu. Jadi ubi kayu itu hasil dari reaksi gelap atau reaksi terang? Gelap. Hah? Panas. Tidak. Kalau tumbuhan kenapa? Berarti semua yang putih itu reaksi gelap. Kenapa? Sagu reaksi gelap atau terang? Putih juga sagu. Gelap atau terang? Apa masih bingung yang ini? Intinya reaksi terang itu menghasilkan oksigen. Reaksi gelap menghasilkan gula atau karbohidrat. Gelap atau terang? Oke, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hasil-hasil fotosintesis yang lain. Ya. Oke, dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini. Semoga proses pembelajaran selanjutnya akan berlangsung seperti ini. Semua aktif, semua berupaya untuk mencari jawaban dan memecahkan masalah. Nah, pertemuan hari ini saya lihat yang main-main sedikit barangkali karena ada beberapa yang tidak hadir ya. Iya ya. Oke, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau gitu di lagi. Tanya